Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama ahli hadis. Beliau adalah Imam Al-Bukhari. Jalur keturunannya, Imam Al-Bukhari dilahirkan dari keluarga yang taat pada agama, dari keluarga ulama. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Al-Jufi Al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 Hijriah atau kira-kira pada tahun 810 Masehi di kota Bukhara, negara Uzbekistan di Asia Tengah. Kehidupan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dikenal sebagai ahli hadis yang sangat termasyhur dari dulu sampai zaman sekarang ini. Hadis-hadisnya yang memiliki derajat yang tinggi. Sebagian ulama menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil hadis atau pemimpin orang-orang beriman dalam hal ilmu hadis. Imam Bukhari dalam mencari ilmu atau menyelidiki ilmu hadis Nabi, beliau mengembara di berbagai negara-negara Islam. Di usia 16 tahun, beliau dan ibunya dan saudaranya keluar dari kota Bukhara untuk pertama kalinya menuju Hijaz, Makkah dan Madinah. Di kedua kota suci inilah Imam Bukhari mengikuti kajian-kajian hadis yang diadakan oleh para guru besar hadis. Lalu beliau mengembara di Baghdad, di Basrah, kedua kota Irak ini, di Kufah, di Sam, di Alaska dan Naisabur, dan di Mesir. Di kota-kota Islam yang dikunjunginya ini, beliau bertemu dengan 80.000 orang perawi hadis. Perawi yakni periwayat dan pembawa hadis. Dan dari perawi hadis inilah Imam Bukhari mengumpulkan dan menghafal ratusan juta hadis. Dan beliau menghabiskan waktu 16 tahun untuk mengunjungi kota-kota Islam tersebut. Dan Imam Bukhari sering berdiskusi dengan seorang ulama terkenal. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Hanbal. Ayahnya Imam Bukhari seorang ulama bermazhab Maliki yang merupakan murid dari Imam Malik. Ayahnya ini sangat mencintai hadis. Di saat ayahnya meninggal dunia atau wafat, Imam Bukhari masih kecil dan dididik oleh ibunya dengan kasih sayang, dengan penuh kesabarannya. Ibunya membimbingnya untuk selalu membaca buku-buku peninggalan ayahnya. Karena memang ayahnya memiliki perpustakaan yang berisikan buku-buku berbagai tentang ilmu pengetahuan Islam. Dan juga ibunya mendidiknya dan membesarkannya dengan harta warisan peninggalan dari ayahnya. Juga beliau belajar ilmu hadis kepada ulama terkenal di daerahnya Bukhara, yaitu kepada Syekh Al-Dakhili. Syekh Al-Dakhili, ulama terkenal di kota Bukhara, di daerahnya, sebelum beliau mulai mengembara ke Makkah dan Madinah dan kota besar lainnya. Imam Bukhari mengalami kebutaan di waktu kecilnya karena mengalami sakit yang amat berat. Atas ketekunan dan kesabaran ibunya yang sangat taat menjalankan ibadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk kesembuhan anaknya. Suatu malam ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kau panjatkan kepada Allah." Dan di pagi harinya ibunya melihat Bukhari kecil sudah bisa melihat kembali seperti semula. Allahu Akbar. Itulah teman-teman doa seorang ibu. Cepat atau lambat, insya Allah, biiznillah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam perjalanannya sebagai seorang ulama, sebagai ahli hadis, banyak tantangan dan cobaan
yang beliau hadapi dalam hidupnya. Beliau tak luput dari ujian dan fitnah dari orang-orang yang tidak menyukainya dari berbagai pihak. Lah itulah ulama. Makin kuat imannya, makin kuat diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Imam Bukhari di antaranya sebagai seorang ulama dan ahli hadis, ada beberapa kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Imam Bukhari. Di antaranya adalah di usia 10 tahun Imam Bukhari sudah mulai belajar hafal hadis. Dan di usia 10 tahun Imam Bukhari sudah mulai belajar hafal hadis. Dan di usianya 16 tahun sudah banyak hadis-hadis dihafalnya. Dan di usia 18 tahun beliau sudah menerbitkan kitab pertamanya yang berjudul Khataya Sahabah wa Tabi'in. Kedua, keistimewaan Imam Bukhari. Beliau seorang ulama yang sangat terkenal di bidang ahli hadis. Karyanya yang cukup terkenal di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang adalah Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahih. Dan beliau menyusun kitab ini di Masjidil Haram di Mekah dan di Masjid Nabawi di Madinah. Ketiga, beliau dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi hadis, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritiknya dilontarkan kepada perawi, pewaris hadis sangat halus dan lembut, namun tajam dan tetap teliti. 4. Beliau seorang ulama yang sangat dihormati karena kekuatan hafalan dan kecerdasan yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan juga beliau pernah diuji oleh 400 orang ulama hadis yang menguji kemampuan kecerdasannya, hafalannya. Dan terakhir 5, beliau mampu menghafal 100.000 hadis sahih lengkap dengan sanadnya sebagaimana yang dikatakan beliau sendiri, dan menghafal 200 hadis yang tidak sahih. Beliau mempunyai murid-murid yang jadi ulama atau ahli hadis termuka juga, di antaranya Imam Muslim, Syekh Ibrahim Ibnu Ishaq Al-Harawi, Muhammad Ibnu Ahmad bin Dulabi, dan Syekh Mansur Ibnu Muhammad Al-Basduri dan lain-lainnya. Itu tadi teman-teman kisah singkat atau biografi Imam Bukhari. Lalu teman-teman, kita kalau membaca biografi Imam Bukhari tanpa dibacakan hadis dari kitab Jami' Al-Sahih Bukhari kayaknya kurang lengkap deh. Tapi saya akan membacakan beberapa hadis. Di antara hadis-hadis saya akan bacakan satu dari Sahal dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu bernama Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang berpuasa pada hari kiamat, dan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang selain mereka yang ahli puasa. Dikatakan, di manakah orang-orang berpuasa itu? Maka mereka berdiri. Yang tidak dimasuki oleh orang-orang selain mereka. Ketika mereka masuk, lalu ditutuplah pintunya, tidak akan dimasuki oleh seseorang selain mereka yang ahli puasa. Itu di sorga bernama Rayyan. Itu khusus orang-orang ahli sorga. Maka teman-teman, semoga kita semua panjang umur sehat walafiat. Jangan lupa sholat sunnah Senin dan Kamis. Jangan lupa puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa Yaumul Abid, yakni puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, yakni puasa pertengahan bulan. Oke teman-teman, hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, bersolat pada waktunya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berjihad kepada Allah dengan jiwa dan harta guna menegakkan kalimat Allah. Ketiga, dari Abu Hurairah, turunlah Tuhan kami yang maha mulia dan maha tinggi setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir, dengan berfirman-Nya, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya,
barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Yang keempat, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula yang menurunkan obatnya. Itu tadi teman-teman, 4 hadis saya baca, bukan banyak sekali, tapi singkatnya aja lah. Kalau teman-teman ingin lebih tahu banyak lagi hadis Sahih Bukhari, tinggal beli bukunya. Ada buku di dalam tuh. Tinggal beli buku Sahih Bukhari. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah atau sekitar 850 masih disamarkan. Itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, kisah singkat ulama kita, ahli hadis kita, Imam Al-Bukhari, semoga menambah pengetahuan teman-teman semua, insyaAllah. Semoga teman-teman menjadi pencinta hadis Rasulullah SAW. Dan sekian dulu dari saya. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah-kisah ulama selanjutnya, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.